suka sama aku, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Aku nggak pernah maksa juga. Masya Allah. Aku orang Jawa, ada Sundanya sedikit. Skincare yang penting kamu punya facial wash, moisturizer, sama sunscreen, sama micellar water. Aku nggak pakai krim malam, aku belum pakai retinol, belum pernah botox jadi kerut di mana-mana, apalagi leher nih. Oh, ya sudahlah ya, embrace aja. Yang satu-satunya yang palsu di badan aku adalah ini, eyelash. Sisanya insya Allah asli. Belum pakai sayang retinol. Ayah campuran. Anak pertama umur 24. Kelahiran tahun anakku yang pertama 2002, yang kedua 2009. Terima kasih. Iya, pakai akunnya Mami Jelantik, di follow ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Bulan. Aku hanya olahraga pilates. Aku sudah 14 tahun pilates. Body care, aku nggak setia sama satu merek, tapi aku karena gini, sebenarnya body care, shampoo sama skincare itu ada periodically kamu harus ganti. Kalau nggak kulit kamu kayak intoleran, jadi kayak misalnya oke, aku udah pakai 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun maksimal, abis itu kamu ganti. Karena nanti kulit kamu kemanjaan. Umur 44. Aku pernah punya murid, aku instruktur pilates ya. Aku pernah punya murid 80 kilo pernah. Aku pernah punya murid seorang ibu yang sudah lansia, udah 80 tahun. Aku juga pernah. Jadi waktu aku ngelatih pilates dia tuh, susternya ada di sebelah dia. Oh ya, tas seumuran. Kok pada belum tidur? Apalagi mau siapin masak sahur ya? Umur 20, ayah ada. Masa yang namanya Jelantik orang Bali juga banyak. Cuman aku bukan orang Bali. Boleh, saya ngajar di Pilatesia Cipete, Jakarta Selatan. Untuk saat ini aku hanya ngajar kelas private. Karena setelah pengalaman aku ngajar, aku ngerasa kelas grup itu aku gemes kalau muridnya nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi mendingan aku ngajar, walaupun mungkin muridnya nggak banyak tapi lebih intens. Enggak, jujur saya bukan murid berprestasi, tapi alhamdulillah aku SMP di 115 di Tebet, which is itu sampai sekarang masih jadi SMP unggulan. SMA aku di SMA 3 Setiabudi. Gak tau kenapa Allah kasih rezeki aku bisa masuk ke SMP dan SMA negeri favorit, alhamdulillah. Jadi aku diajarin sama ayah ya, kalau berdoa tuh bersyukur dulu, alhamdulillah. Terus minta maaf dulu, astagfirullah. Baru aku minta ya Allah gitu. Jadi katanya kan kita mesti menganggap Allah itu orang tua kita. Jadi kalau ngadep, maksudnya kalau lagi berdoa, lagi sholat gitu, sujud terakhir gitu, bilang terima kasih dulu, alhamdulillah ya Allah saya udah dikasih sehat, dikasih nafas. Yang kedua, minta ampun dulu, astagfirullahaladzim, Allah ampuni aku ya, aku selama ini punya banyak dosa, gini. Yang ketiga baru minta. Ya memang appearance-ku belum hijab, saya masih pakai baju yang mungkin beberapa orang bilang bajunya terbuka atau seksi. Tapi in terms of religion, saya amat sangat mempelajari. Bumil recommended karena kan low impact pilates. Coba teman-teman punya favorite verse nggak, ayat favorit nggak? Aku punya 2 ayat favorit.
Luqman ayat 22 sama 2153, Al-Baqarah 153. Jadi maksudku gini loh, jangan pernah menilai penampilan perempuan yang belum berhijab atau pakai baju terbuka itu tidak mendalami kitab ya, kitab suci. Karena kita selalu berikhtiar kok. Aku berperut, aku juga berperut. Kalau nggak ada perut makanannya jatuh kemana? Setuju ya. Jadi jangan pernah ngejudge. Hai juga plankton, kamu pasti kecil banget deh namanya plankton. Mami ada setoran konten yang Mami besok mesti tayangin, jadi nggak lama lagi Mami end live ya. Biasa, semenjak aku mempunyai tanggung jawab sebagai aku dan ayah mempunyai tanggung jawab sebagai seorang affiliator dan content creator, kita mesti mikirin semua perempuan cantik. Doain ya, mudah-mudahan Mami sama ayah rezekinya lancar. Insya Allah satu hari nanti kita bisa bagi-bagi. Karena kalaupun saya nanti bikin konten bagi-bagi tuh nggak mau kayak gimana gitu. Aduh udah deh, nggak usah diomongin deh kalau kayak gitu. Kamu juga cantik. Yang bilang kamu nggak cantik siapa? Semua itu perempuan cantik. Ada, ayah ada. Ini abis ini punya PR 2 konten. 26 tahun pacaran 3 tahun kandas karena terharang restu. Itu yang susah sayang. Kalau udah restu orang tua memang banyak juga pengalaman dari temen yang menerobos restu orang tua pada akhirnya nggak berjalan dengan baik. Walaupun mungkin lama gitu, ada yang 10 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya kandas juga. Gak apa-apa kok minta maaf. Cebel, hai Cebel. Oh pernah, aku break out waktu anak pertama. Jerawatan banget, padahal aku nggak pakai KB hormon. Abis jerawatan, abang umur 2 tahun apa 3 tahun. Ini jerawat abis merutul. Sampai nggak tahu kenapa. Itu aku umur 23, mungkin 23-24. Aku pas pacaran direstui, pas nikah 2 tahun aku hancur kak. Mungkin ketika menikah orang tuanya baru sense of belongingnya makin tinggi. Nah sekarang tinggal kuat-kuatan kalian berdua. Ingat yang jalanin tuh kalian berdua loh. Masih denial karena hari-hari selalu sama dia. Kalau aku boleh ngomong, setiap punya perasaan gak enak, setiap punya perasaan sedih, jangan ditolak. Semua perasaan tidak nyaman, semua perasaan gak enak, semua perasaan sedih, jangan deny, jangan ditolak. Kayak aku, contohnya nih, misalnya aku disakitin sama orang, kita ngaku dalam hati, ya Allah, rasanya gak enak banget ya diginiin. Terus minta bantu aku untuk apa istilahnya, melarutkan masalah ini supaya gampang didigest. Tapi makin kamu lawan rasa sedih, makin kamu hindarin rasa sedih, rasa sakit, itu kamu makin ngelawan, makin gak enak. Diterima aja dulu semua kepahitan itu. Kalau kamu terima, Allah bantu. Sayangnya aku harus begitu karena restu orang tua tuh sensitif banget. Nah, batasan suami kamu memilih keluarga daripada kamu, itu kamu yang tahu. Oh iya, dulu papaku, almarhum papaku, ketika kita udah pacaran 5 tahun, ini salah satu alasan kenapa saya nikah muda sama Adit. Ketika saya udah pacaran 5 tahun, Adit waktu itu udah jadi model kan. Adit dipanggil ke kantor papa, ditanya, kamu serius gak sama anak saya? Kalau serius, karena kamu udah punya penghasilan, jadi nikah deh. Dan 5 tahun sebelum papaku meninggal, aku tanya sama papa kenapa sih aku disuruh, maksudnya di-encourage untuk nikah cepat. Tahu gak papaku ngomong apa? Saya gak kepengen kamu dipegang sama banyak laki-laki. Karena saya tahu kalau 5 tahun pacaran tuh, ya saya tahu lah kamu
udah sejauh apa saya bisa ngegambar. Saya nggak kepengen anak saya dipegang sama banyak laki-laki. Papa saya ngomong gitu. Hai ayah. Hai. Sembuh dari breakout aku dibantu dokter sih sayang. Aku nggak tahu kalau misalnya perawatan jangan self diagnose in any kind of symptoms, mau kejiwaan, sakit apa, kita tuh udah terlalu banyak googling ChatGPT, nanya ini nanya itu. Jangan, lebih baik ke tenaga ahli. Tahu nggak Bang, itu adalah salah satu scene Ayah di sinetron Ayah yang terbaru ini. Ayah dialog sama anak Ayah. Nggak boleh spoiler. Iya, anaknya udah tayang. Anak Ayah ngomong gitu. Jadi anak perempuan Ayah itu ngomong gitu. Jadi dibilang, aku nggak apa-apa kok. Aku ngerasa aku gini-gini. Sayang, anak papa, kamu jangan self diagnose. Oh iya, ada scene itu. Aku ada dialog seperti itu, persis banget. Dan udah tayang. Oh iya. Kamu juga cantik. Ada beberapa video yang saya maksa sama Adit, saya nggak mau pakai filter. Kalau live gini kan ada filternya tipis-tipis. Karena ya, walaupun TikTok kan memang begitu. Walaupun aku udah geser nih udah minimal lah, udah aku habis geser. Cuman ada kamera, kalau saya bikin video sama Ayah, ada yang saya maunya pakai kamera asli. Jadi bodo amat orang mau bilang gue. Itu di VT, Mam. Iya. Kalau live TikTok itu memang mau tidak mau kita mengikuti standar bisa sih di set. Udah. Ini aku udah paling kecil, udah nggak ada lagi. Jadi memang kalau di TikTok itu setelah Ayah perhatikan, memang dia punya standar filter yang Salsa. Doain aku ya semoga balikan lagi sama dia. Siap. Ibunya udah sayang sama aku. Gini loh ya. Sekali lagi ada juga tuh ayatnya kalau yang aku tahu. Belum tentu yang kita pikir baik buat kita. Di mata Allah belum tentu baik buat kita. Sebaliknya juga. Thank you Araso dikasih gift. Terima kasih Mbak Fatma. Aku kalau nonton film Ayah suka greget katanya. Aduh, Araso mengasih gift terus. Thank you ya. 3 tahun dia dijadiin kambing hitamnya. Biasalah itu. Pokoknya gini deh, kita dalam setiap hidup pasti ada masalah. Aku juga ada masalah kok. Jadi kalau Ayah sama gini, Atik mau gimana sih Tik? Mau kamu marah-marah juga, mau kamu nangis juga, besok melek mata ada lagi masalah. Gitu. Semua perempuan kalau sudah melahirkan pasti akan kelihatan lebih tua. Pasti, udah jaminan mutu. Kecuali dia melakukan tindakan ya di mukanya, misalnya paling gampang deh sekarang tuh lagi model yang ditarik-tarik gini loh. Jadi itu mungkin kelihatan jadi lebih muda, tapi secara kodratnya perempuan yang sudah pernah melahirkan itu pasti akan terlihat lebih tua daripada laki-lakinya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau secara muka saya terlihat lebih tua, tapi badan saya boleh diadu. Celah sombong. Enggak, maksudnya gini loh. Kita boleh kasih reward buat diri kita sendiri loh. Kita nggak boleh gini loh. Nggak boleh kayak minder sama diri kita sendiri. Kalau ngaca gitu, alhamdulillah ya Allah, saya punya rambut panjang, walaupun hidungku pendek. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa pakai baju sesuai dengan yang saya mau gitu. Jadi jangan gini, aduh ngaca tuh yang gini, aduh gue jelek banget sih gini, nanti makin redup auranya. Ini bentar lagi aku mau end live karena aku masih punya setoran 2 konten sama Ayah. Gak boleh insecure. Alhamdulillah insyaallah. Yang penting sehat. Langsing gitu ya. Intinya setelah aku simak, aku nonton banget sama Ayah is the best, Masya Allah, ya amin. Aku 1 bulan kenal langsung disuruh nikah. Ya itu kayak sedikit banyak kayak papa aku. Thank you Cinnamon, dikasih gift terus. Oh iya, pernah ketemu di Bintaro. Ntar lain kali kalau misalnya ketemu tegur aja ya.
Udah ya, Mami pamit ya. Mesti bikin konten 2, besok mesti ditayangin tuh. Di Fresh Market lagi jajan ya aku ya. Lagi jajan somai lonjong ya. Iya, kamu juga ya, sehat-sehat. Insya Allah puasa kita lancar. Semoga semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jadi amal soleh. Amin ya robbal alamin. Panggil aja, masa malu. Tapi kalau misalnya nggak denger, samperin ya. Kalau misalnya takutnya agak-agak nggak denger gitu. Kalau pasar kan rame. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Thank you for watching. Yang belum follow akun aku. Nanti aku bikinin konten-konten lagi tentang perempuan ya. Dan biar woman support woman ya. Mestinya gue punya kayak terakhir ngomong apa gitu ya. Ntar deh aku